Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 12 bab listrik statis bagian 4.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah rangkaian kapasitor. Rangkaian atau susunan kapasitor pertama yang akan kita bahas ini adalah rangkaian seri. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, maka rangkaian seri kapasitor ini sama seperti rangkaian seri pada hambatan. Lantas di mana bedanya? Ya, jadi kalau dia rangkaian seri pada hambatan, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan muatan pada kapasitor itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Ya, jadi ini harusnya di sini pendek, di sini panjang. Kenapa? Karena muatan mengalir dari negatif ke positif. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, muatannya mengalir keluar dari baterai pertama sekali, kemudian mengalir, tidak ada cabang kan? Maka muatan pada kapasitor 1 ini sama dengan muatan pada kapasitor 2, sama dengan muatan pada kapasitor 3. Jadi pada rangkaian seri untuk kapasitor yang pertama kali adalah muatannya itu semuanya sama. Jadi Q yang baru keluar dari baterai atau muatan total itu sama dengan muatan pada kapasitor 1, sama dengan muatan pada kapasitor 2, sama dengan muatan pada kapasitor 3. Nah, karena pada rangkaian ini besar yang mempengaruhi itu adalah hanya Q, C, dan V, maka di sini sesuai dengan persamaan yang sudah kita bahas di video kita sebelumnya, bahwa Q itu adalah perkalian antara kapasitor dengan beda potensial. Maka kalau pada rangkaian seri muatannya sama, ya kan, yang beda itu adalah tegangannya. Jadi nanti tegangan yang baru keluar dari baterai ini tidak sama dengan tegangan pada kapasitor 1, tidak sama dengan tegangan pada kapasitor 2, dan tidak sama dengan tegangan pada kapasitor 3. Tapi dia hasil penjumlahan, sama seperti hambatan ya. Gambarnya juga seperti itu, bahwa V-nya itu tidak sama dengan V1, tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3. Tapi V itu didapat dari penjumlahan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, berdasarkan persamaan ini, kalau Q itu sama dengan C kali V, maka untuk mencari V-nya itu adalah Q dibagi dengan C, ya kan? Oke, kita masukkan kemari. Karena di sini adalah tegangan sumber atau tegangan total, maka Q-nya itu adalah Q total dibagi dengan C-nya. Yang bentuknya di sini apa? Seri, maka CS. Berarti sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Nah, karena muatan pada rangkaian ini sama semua, maka di sini nggak ibu buat ya 1, 2, 3 karena semuanya nilainya sama dengan Q. Ya kan? Kemudian di persamaan ini kita bagilah dengan Q semuanya, maka di sinilah dia habiskan, sama-sama dibagi dengan Q, semuanya habis. Maka tersisalah persamaan untuk mencari kapasitor gabungan atau total untuk rangkaian seri itu adalah 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ya, jadi inilah dia persamaan untuk mencari kapasitas pengganti gabungan yang bentuknya seri. Ya, sedangkan kalau pada hambatan harusnya kalau dia seri itu dijumlahkan semua langsung ya. Kalau ini dia dibagi. Jadi inilah dia beda antara hambatan gabungan dengan kapasitor gabungan untuk yang seri. Jadi kalau untuk mencari kapasitor gabungan seri itu adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Tapi untuk yang ini dia sama. Ya, bahwa muatan yang mengalir pada rangkaian seri ini sama semua. Nah, kalau dia muatannya sama, maka yang beda adalah tegangan. Rangkaian kapasitor selanjutnya yang akan kita bahas adalah rangkaian paralel. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar sama ya seperti rangkaian hambatan yang disusun paralel. Ya, apa bedanya? Jadi kalau hambatan itu arus mengalir dari kutub positif, berarti ke kiri ke kutub negatif. Sedangkan kapasitor yang mengalir itu adalah muatan, dan muatan itu mengalir dari kutub negatif ke kutub
positif. Inilah dia Q-nya. Jadi muatan yang baru keluar dari baterai, ketika dia berjalan dan ketemu titik ini, titik percabangan, maka dia akan terbagi, ya kan? Terbagi. Apa aja dia? Ke atas, karena di sini ada kapasitor 1, maka di sini adalah muatan 1. Ke kiri, karena di sini dia kapasitor 2, maka di sini adalah muatan 2. Dan ke bawah, karena ini adalah kapasitor 3, maka namanya adalah muatan yang ketiga. Berarti muatan yang baru keluar dari baterai atau muatan totalnya ini tidak akan sama dengan muatan pada Q1, tidak sama dengan muatan pada kapasitor 2, dan tidak akan sama pada muatan kapasitor 3. Tapi dia merupakan hasil penjumlahan. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa ketentuan untuk rangkaian paralel ini, kalau dia muatannya beda, berarti yang sama adalah tegangannya. Berarti V yang baru keluar dari baterai itu sama dengan V pada kapasitor 1, sama dengan V pada kapasitor 2, dan sama dengan V pada kapasitor 3. Oke, kalau V-nya sama berarti ini ya, seperti udah kita lihat dari gambar bahwa Q-nya yang beda. Bahwa Q total itu tidak sama dengan Q1, tidak sama dengan Q2, dan tidak sama dengan Q3. Tetapi Q-nya itu didapat dari penjumlahan muatan 1 ditambah penjumlahan muatan 2 ditambah penjumlahan muatan yang ketiga. Ya. Oke, berdasarkan persamaan tadi bahwa Q itu adalah C kali V. Kalau dia muatannya total berarti C-nya adalah C total. Dan karena bentuknya paralel, maka C totalnya namanya CP. Dikali dengan V tegangan totalnya, ya, sama dengan, harusnya di sini C1 kali V1, ya kan? Tapi karena V-nya ini sama semua, maka langsung kita bisa buat C1 kali V, ya kan? Di sini C2 kali V, dan ini C3 dikali dengan V. Oke, karena nilai V-nya tadi sama semua, ya, maka ini sama-sama dibagi dengan V. Maka muncullah persamaan yang baru bahwa untuk mencari kapasitor gabungan yang disusun secara paralel itu merupakan hasil jumlah dari C1 ditambah C2 ditambah C3. Ya, jadi persamaannya ini kebalikan dari hambatan. Ya, jadi kalau hambatan yang langsung dijumlahkan itu adalah hambatan seri, sedangkan kapasitor yang langsung dijumlahkan adalah kapasitor yang dibentuk atau disusun paralel. Ya, jadi hanya di sini dia letak bedanya, persamaan akhir untuk mencari kapasitor gabungan yang beda. Ya, tapi untuk yang di sini dia sama, bahwa tegangannya itu sama, lantas yang beda itu adalah muatannya. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Tentukan kapasitas pengganti dari A ke B jika masing-masing kapasitor dalam rangkaian tersebut bernilai 1 mikrofarad. Oke, kita buat ya diketahui karena nilai C-nya semua sama, maka Ibu buat C ini sama dengan 1 mikrofarad. Kemudian yang ditanya adalah C dari A ke B. Jadi buat C dari A ke B. Nah, kita jawab. Oke, karena yang diminta adalah kapasitas pengganti dari A ke B, maka C3 dan C6 bisa kita abaikan. Kenapa kita abaikan? Karena di sini dia terputus. Ya, jadi kalau terputus ya dia nggak bisa mengalir di sini. Ya, jadi kita hitungnya mulai di sini. Ya, maka bentuknya jadi seperti ini dia rangkaiannya. Nah, kalau seperti ini berarti C2, 8 dan 5. Yang ini C2, 8 dan 5. Ada cabang di sini? Ini ada cabang? Nggak ada cabang. Maka kalau nggak ada cabang di situ adalah C yang disusun secara seri, benar. Maka kita carilah dia C serinya 1 per CS ini sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C5 ditambah 1 per C8. Oke, Ibu buat aja dulu ya nilainya, karena nilainya C-nya sama semua. Ibu buatlah ganti C dulu, baru nanti kalau udah akhir Ibu ganti angka. Ya, jadi C. Udah sama semua penyebutnya. Lantas kita jumlahkan yang atas berarti 3 per C. Inilah dia 1 per CS. Maka CS kita balik menjadi C per 3. Nah, baru Ibu ganti nilai C-nya 1 mikrofarad. Berarti 1
1/3 mikrofarad. Inilah dia C seri. Kemudian setelah ini kita rangkai seri, yang 3 udah kita gabungkan menjadi 1 ya. Maka bentuk rangkaiannya itu menjadi, yang ujung aja ya, ibu nggak gambar semua. Jadi seperti ini dia. Di sini oke, ini dia C. Nah, itulah bentuk rangkaian. Yang belakang inilah dia CS yang udah kita cari, dan ini adalah C7. Oke, berarti di antara C7 dengan CS yang udah kita dapat, karena ini ada cabang, berarti dia bentuknya benar paralel ya. Berarti C paralelnya itu adalah C7 ditambah C seri, dimana C7 yang udah kita dapat itu adalah yang diketahui dari soal itu adalah 1 mikrofarad ditambah CS yang udah kita dapat 1/3 mikrofarad. Nah, samakan penyebut kan, karena ini 1, ini 1/3, berarti kan jadinya 4/3. Di sini 3/3. 1 itu 3/3 untuk menyamakan penyebut di sini. Jadi 3/3 ditambah 1/3 menjadi 4/3 mikrofarad. Kita dapat C paralel. Oke, berarti rangkaiannya ini tadi udah hilang. Kemudian C7 kita gabung dengan C seri. Di sini C7 berganti menjadi namanya C paralel yang udah kita dapat. Ya, jadi sini CP. Nah, berarti yang bagian ini udah hilang. Ya, di sini udah nggak ada. Tinggal C1, CP dengan C4. Bentuknya apa? Masih ada cabang? Udah nggak ada cabang lagi. Berarti bentuk akhirnya adalah seri. Maka C dari A ke B, CAB itu bentuknya sama dengan 1/CS total gabungannya ya. Itu adalah 1/C1 ditambah 1/C paralel kemudian ditambah 1/C4. Oke, kita masukkan nilainya, berarti 1/C1 nya 1, kemudian C paralelnya 4/3, kemudian 1/1. Oke, berarti ini kan 1/1 ditambah 3/4 ditambah 1/1, ya kan? Oke, berarti ini 1/1 ditambah 3/4 ditambah 1/1. Jadi berapa? Samakan penyebut ya, berarti 4. Dibuat di sini berarti 4. 4 bagi 1 4. 4 kali 1 4 tambah 4 bagi 4 1 kali 3 3 tambah 4 ya. Oke, berarti berapa nilainya? Ini dapat berarti 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Jadi 11/4. Oke, buat di mana ya? Slide berikutnya aja ya. Kita lanjutkan ya. Berarti 1/CS tadi udah kita dapat, berarti 1/1 tambah 3/4 tambah 1/1. Oke, kita ulang mulai dari sini ya. Samakan penyebut, berarti 4. 4 bagi 1 4, berarti di sini 4, sini 3, sini 4. Oke, jumlahkan semua, berarti 4 tambah 4 8 tambah 3 berarti 11/4. Ini yang kita dapat adalah 1/CS. Lantas kita balik, maka nilai CS-nya menjadi 4/11 mikrofarad. Bagaimana dengan contoh soalnya? Bisa ya? Oke, tapi kalau misalkan Anda masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Kita lanjutkan penyelesaian untuk mencari tegangan pada masing-masing kapasitor. Nah, di sini udah Ibu buat ya, C1, 2, dan 3 beserta tegangannya. Jadi udah Ibu buat ulang apa yang diketahui ditanya. Dan yang udah kita jawab, kita cari tadi CS-nya 1 mikrofarad, kemudian Q yang udah kita dapat 60 mikrocoulomb. Sekarang kita cari tegangan pada masing-masing kapasitornya. Berarti untuk mencari tegangan itu adalah karena Q C dikali dengan V, maka V kita dapat dari Q dibagi dengan C. Ya. Nah, nilai Q-nya karena di sini kita mau cari V1, di sini C1. Q-nya sama semua, berarti tanpa 1 2 3 ya, karena nilainya sama semua.
Kita langsung masukkan nilainya, berarti 60 mikrocoulomb dibagi C1 6 mikrofarad, berarti dapatnya 10 volt. Kemudian V2 berarti Q dibagi dengan C2 sama dengan Q-nya berarti sama 60 mikrocoulomb dibagi 3 mikrofarad, maka dapatnya 20 volt. Kemudian V3 berarti Q dibagi C3 sama dengan 60 mikrocoulomb dibagi 2 mikrofarad, berarti dapatnya 30 volt. Ya, berarti V1 10, V2 20, V3 30. Nah, sekarang coba kita tes ya. Karena apa? Karena tegangannya itu kan merupakan penjumlahan dari 1, 2, dan 3. Ya, kalau kita membuktikan udah benar belum jawaban kita. Berarti V itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1-nya 10 ditambah V2-nya 20, V3-nya 30. Berarti 60 volt. Sama dengan tegangan sumber? Sama. Berarti hasil yang udah kita dapat benar. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.